Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai bahaya cikibul yang sebelumnya telah dibuat menjadi karya tulis ilmiah. Adapun nama-nama anggota kelompok kami terdiri dari Julius Nicholas Adiputra dari absen 12, Maulana Nurrizkola dari absen 15, Mutia Hairunisa dari absen 22, Revalina Aulia Setyono dari absen 30, dan Tiffany Arianti Juliantia dari absen 41. Yang pertama ada pengertian ciki ngebul. Ciki ngebul atau disebut cikibul adalah sebuah makanan yang terdiri dari ciki berwarna-warni yang ditaburkan cairan nitrogen jernih yang jika dikonsumsi mengeluarkan asap dari hidung dan mulut. Asal-usul ciki ngebul. Cikibul adalah adopsi dari makanan yang sempat diciptakan oleh seorang koki wanita Inggris bernama Agnes B. Marshall pada 1883. Saat itu, beliau menggunakan jerogan cair untuk membuat adonan es krim lebih cepat membeku. Asap yang disuguhkan dari makanan itulah yang membuat es krim terlihat lebih segar. Berawal dari ice smoke itu lalu mengalami inovasi hingga menjadi cikibul. Selanjutnya sejarah cikibul. Makanan ringan ciki ngebul adalah adopsi dari makanan yang diciptakan koki wanita Inggris bernama Agnes B. Marshall pada 1883. Saat itu dikenal dengan sebutan ice smoke. Koki wanita itu menggunakan nitrogen cair untuk membuat adonan es krim lebih cepat membeku. Asap yang disungguhkan dari makanan itulah yang membuat es krim terlihat lebih segar. Berawal dari ice smoke, itu lalu mengalami inovasi hingga menjadi cikibul. Dari awal mula, makanan beresep itu menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Demam Korea juga memengaruhi eksistensi makanan ini di Indonesia. Cikibul di negeri ginseng itu dikenal dengan smoky snack karena banyak masyarakat Indonesia yang sangat menyukai suguhan drama, musik, serta wisata di negeri tersebut. Terseret juga snack ala Korea itu ke tanah air. Bidang sosiologi. A. Hubungan sosial antar individu dan kelompok. Banyak masyarakat yang menentang disebabkan banyak yang mengalami keracunan setelah mengkonsumsi cikibul ini. B. Perubahan sosial. Sebelum, masyarakat lebih mengesampingkan faktor kesehatan dalam mengkonsumsi jajanan yang beredar. Sesudah, terjadinya kewaspadaan dari masyarakat terhadap jajanan yang beredar saat ini. C. Globalisasi. Internet media utama kiblat terciptanya dan menjadi viral tentang makanan cikibul ini, yang awalnya hanya untuk membuat es krim dari seorang chef di Inggris, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mengenai keviralan kasus cikibul tidak memiliki kaitan kepada teori ketimpangan sosial. Tanggapan kelompok. Masyarakat lebih teliti terhadap jajanan yang beredar sebab awal mula munculnya makanan ringan cikibul ini diterima secara positif, akan tetapi semakin lama banyak masyarakat mengalami keracunan setelah mengkonsumsi cikibul. Selanjutnya di bidang geografi. Terdapat beberapa daerah mengalami kasus keracunan dari makanan ringan ini. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Nina Susana, mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa terjadi lonjakan kasus keracunan makanan pada siswa SDN Ciawang, Tasikmalaya pada 15 November lalu. Juli 2022, cikibul menyebabkan luka bakar pada seorang anak berusia 5 tahun di Ponorogo, Jawa Timur. Desember 2022, anak berusia 4,2 tahun di Bekasi dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi jajanan tersebut. Januari 2023, 4 anak mengonsumsi cikibul di periode yang sama mengalami keracunan dengan 3 anak tidak mengalami gejala, sementara 1 anak mengalami gejala cukup parah. Januari 2023, 9 kasus yang dilaporkan, yakni 1 kasus dari Kabupaten Ponorogo, 7 kasus dengan gejala dari Kabupaten Tasikmalaya, dan 1 kasus dari Jakarta.
Di Amerika sendiri, Badan Pengawas Obat Bahaya dari Makanan ini telah muncul sejak tahun 2018 lalu. Di Amerika sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) sudah memperingatkan untuk tidak mengkonsumsi ice smoke. Beberapa kasus menyebut jika ice smoke bisa menyebabkan kerusakan internal di organ dalam. Bahkan untuk seseorang yang memiliki riwayat asma sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi cikibul ini. Cemilan ini menyebabkan radang dingin dan luka bakar, terutama di beberapa jaringan lunak seperti kulit. Selain itu, mengkonsumsi nitrogen cair dapat menyebabkan alergi, serangan jantung, asam lambung yang meningkat, nyeri otot, bronkitis akut, dan infeksi saluran. Bahkan untuk seseorang yang memiliki riwayat asma sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi cikibul ini, karena terdapat di kasus Tasikmalaya saat seorang anak memiliki riwayat asma dilaporkan mengalami sesak nafas saat mengkonsumsi cikibul ini. Lalu terdapat bahaya lain juga jika seseorang tak sengaja menelan nitrogen cair, maka orang itu dapat merasakan sensasi tenggorokan terasa seperti terbakar karena suhunya sangat dingin. Dan jika bersentuhan langsung dengan organ dalam tubuh akan terjadi seperti tersebut. Adapun kesimpulannya, pada akhirnya cikibul merupakan salah satu contoh nyata dari adanya pengaruh globalisasi di dunia ini. Dan tak dapat dipungkiri, ternyata dari kasus cikibul ini tetap memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kita tidak perlu merasa resah ataupun takut dalam menghadapi sesuatu yang baru, namun sikap waspadalah yang harus menjadi nomor satu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.